Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Saya Asih Nurdayani. Saya Nur Afika Sari. Dan saya Retno Nur Alifah. Kami akan membuat video coaching supervisi untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur Afika. Waalaikumsalam Bu Asih. Ya. Hari ini apa acara Bu Nur Afika? Ya, jadi hari ini itu saya berencana untuk melakukan coaching Ibu. Baik, untuk coaching saya diizinkan untuk mengamati ya Bu ya. Insya Allah. Ya, Saya untuk melakukan pengamatan pada proses coaching penjenengan nanti. Sini saya sudah mempunyai beberapa rubrik penilaian yang diantaranya apakah prinsip coachnya sudah penjenengan terapkan di antara kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti dari seorang coach, apakah penjenengan punya presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dari coach penjenengan, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian alur coaching penjenengan apakah sudah sesuai dengan alur dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Itu yang nanti kita jadikan acuan dalam proses coaching penjenengan dengan coaching. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin penjenengan kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada hari ini itu adalah saya ingin untuk bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian yang kedua itu adalah saya ingin untuk bisa memberikan dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali ide-ide kreatif ataupun gagasan untuk sebagai solusi dalam pemecahan masalah coach saya. Luar biasa Bu Nur Afika. Dari dua kompetensi yang penjenengan sebutkan tadi, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, mana yang lebih dan spesifik penjenengan kembangkan? Oke, dari dua kompetensi tadi saya rasa yang ini Bu, mendengarkan aktif. Karena apa? Karena kalau misalnya saya sudah mendengarkan aktif secara penuh apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya harapkan dari sini saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot yang kemudian bisa mengarahkan atau menggiring, menuntun, kemudian bisa menemukan solusi dari coach saya itu tadi. Dengan sendirinya coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Iya, baik, berarti sudah sangat spesifik tadi yang ingin dikembangkan Ibu ya. Yang jelas bagaimana jiwa seorang coachnya harus tampak, kemitraannya jangan sampai menghakimi, menyudutkan dan sebagainya. Kemudian sebagai tandanya atau indikatornya, bagaimana Bu cara ketercapaiannya indikator tersebut? Iya, jadi yang pertama itu saya ingin dapat ketika proses coachingnya berlangsung ya Bu, ya otomatis saya harus menerapkan alur ceritanya ini dengan runtut. Jadi ada yang pertama itu ya saya menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian yang ketiga itu adalah rencana aksinya bagaimana, kemudian komitmen dan tanggung jawabnya terhadap rencana aksi yang sudah disampaikan oleh coachingnya itu. Nah kemudian selain itu kalau misalnya alur ceritanya ini sudah tertata dengan baik, sehingga diharapkan setelah coaching ini selesai, si coachingnya ini bisa menemukan ide-ide ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Luar biasa. Nanti saya akan hadir di sana untuk mengamati proses coachingnya bersama coach penjenengan dan memberikan beberapa catatan. Kemudian kita bertemu di akhirnya untuk refleksi dan ngobrol pascanya dari proses coaching Ibu nggih. Siap, Ya. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Afika. Mohon maaf Ibu, saya butuh panjenengan hari ini karena saya ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan. Apakah Ibu ada waktu? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Retno. Insya Allah saya mempunyai waktu yang cukup luang untuk Ibu bercerita nih tentang apa kira-kira yang mau disampaikan ke saya. Iya Ibu. Ini gimana ya? Saya itu kok bingung dengan pembelajaran saya. Saya merasa kalau
itu Bu, anak-anak itu lebih cenderung bosan ketika saya berikan pembelajaran ketepatan ini tadi kan materinya IPAS nih Bu, mereka itu bosan dan akhirnya malas-malasan dan menjadi tidak aktif di pembelajaran seperti itu Bu. Oke, jadi dari permasalahan yang Ibu Retno sampaikan tadi, kira-kira dari percakapan kita pada hari ini, apa sih yang ingin Ibu Retno dapatkan? Ya gini Bu, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana sih menciptakan kondisi kelas yang lebih aktif dan membuat anak-anak itu lebih apa ya Bu ya, lebih melihat saya, lebih konsen dengan pembelajaran yang saya berikan seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu Retno di sini ingin bahwasanya anak-anak itu lebih bisa konsen dengan Ibu ya sebagai guru dalam pembelajarannya. Nah, dari sini Ibu Retno sudah bisa nih mungkin memikirkan apa saja sih yang perlu Ibu Retno sendiri ubah untuk dapat menarik perhatian anak itu tadi. Oke, saya rasa gini ya Bu ya, kemarin kan saya kan pakai yang itu pembelajaran diferensiasi, tapi memang mungkin karena saya masih di konten yang sama tapi saya belum melakukan proses dan produk yang berbeda sehingga membuat mereka tidak sesuai kebutuhan belajar mereka, jadi monoton cuma itu saja. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan bahan ajar, mempersiapkan soal-soal latihan dan mempersiapkan materi, tapi kenapa mereka masih seperti apa kurang ada greget untuk belajar bersama saya seperti itu Bu. Saya pikir produk dan prosesnya itu yang harus saya rubah sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, nah dari sini kan Ibu Retno sudah mengetahui nih apa saja yang harus dirubah dari mungkin cara mengajarnya Ibu untuk bisa menarik perhatian anak-anak itu tadi ya. Salah satunya adalah dengan memberikan pembelajaran diferensiasi itu tadi. Nah kira-kira nih idealnya seharusnya nih Ibu Retno agar bisa menarik perhatian anak itu bagaimana caranya? Harusnya saya juga memberikan pembelajaran yang lebih inovatif Bu. Saya tidak monoton untuk ceramah, jadi saya bisa melakukan dengan menayangkan video, nanti bisa saya juga memberikan apa ya, ini materi IPAS itu tentang siklus hidup hewan, jadi bisa saya berikan lagu-lagu yang bisa menarik mereka, memudahkan mereka untuk menghafal seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu Retno sudah tahu ya idealnya itu untuk menarik perhatian, untuk tertarik pembelajarannya Ibu Retno itu bagaimana. Nah kira-kira nih kalau kita ibaratkan dari skala 1 sampai 10, Ibu Retno berada di posisi mana nih? Kalau untuk saat ini masih di urutan yang kelima ya Bu ya, masih dikatakan mau ke yang perfect itu ya belum, tapi dikatakan yang apa ya, masih monoton, masih kurang lah saya itu. Oke, jadi masih banyak kurangnya ya Bu ya. Maka dari itu saat ini posisi Ibu Retno itu secara idealnya masih di posisi 5. Nah kira-kira nih Ibu Retno dari posisi 5 ini ada tidak keinginan Ibu Retno untuk meningkatkan perbaikan daripada cara mengajarnya Ibu Retno tadi untuk menarik perhatian anak? Kira-kira di posisi mana nih? Dari 5 tadi kira-kira mau ke berapa nih yang bisa itu terapkan? Untuk perbaikan yang jelas saya juga ingin ya Bu ya, dari skala 5 yang sekarang posisi saya ingin merubah ke posisinya setidaknya ke 8 lah Bu, atau ke 9 seperti itu Bu. Jadi nanti juga berdampak baik untuk anak-anak didik saya nantinya. Oke baik Ibu, dari posisi 5 ke posisi 8 tentunya ada banyak sekali nih usaha-usaha yang perlu Ibu Retno berikan untuk bisa meningkatkan skalanya tadi ya dari 5 ke 8. Nah kira-kira Bu, usaha apa nih yang bisa Ibu segera dapatkan atau terapkan kepada anak-anak untuk meningkatkan dari 5 ke 8 tadi? Oke, yang jelas saya juga harus berubah ya Bu ya, yang pertama. Yang kedua saya juga akan searching terkait pembelajaran yang interaktif, inovatif seperti itu. Yang ketiga juga saya harusnya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, mengevaluasi, merefleksi pembelajaran yang saya lakukan. Setidaknya juga saya ingin setidaknya kepala sekolah saya juga tahu masalah saya, segera saya lakukan Bu, agar tidak terlalu molor juga, nanti takutnya juga anak-anak
lebih malah lebih bosan lagi daripada sekarang ini, Bu. Lebih cepat lebih baik ya. Iya. Ya, oke. Nah, Ibu Retno, dari percakapan kita kali ini kira-kira apa saja yang Ibu Retno sudah dapatkan? Alhamdulillah kali ini saya menjadi tercerahkan, Bu, bagaimana nanti cara saya untuk mengubah pembelajaran saya yang tadinya siswa cenderung bosan dan tidak aktif dalam pembelajaran. Saya harusnya segera merubah dari harusnya saya kolaborasi dengan rekan sejawat, kolaborasi dengan kepala sekolah, dan saya juga harus belajar bagaimana sih memberikan pembelajaran yang lebih inovatif lagi kepada anak. Alhamdulillah ya Bu Retno ya, sudah mendapatkan gambarannya nih apa saja yang mau dilakukan untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan dari Ibu Retno tadi. Alhamdulillah coaching ini sudah selesai. Nah, saya tunggu kabar baiknya dari Ibu Retno setelah melakukan usaha tadi ya. Saya sudah tidak sabar lagi untuk bisa bertemu kembali dan mendengar cerita-cerita dari Ibu Retno. Nah, saya kira cukup sampai di sini percakapan coaching kita kali ini. Semoga rencana aksi dari Ibu Retno bisa sukses, berhasil dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok berhasil mengucapkan terima kasih? Terus boleh saya. Ya, cepat. Iya. Ini mangga. Iya Bu kudune. Ini Ya sama. Alhamdulillah piye. Pokoknya kok katen. Iya. Kok kantor kok aku iki? Udah lho Sebarang sebenarnya. iya. Suka. Bolehnya ya. Oke, saya sudah tidak Ibu Retno, jadi saya sudah sangat tidak sabar lagi untuk bertemu kembali di depan jaringan, dan saya harapkan bisa mendengarkan cerita-cerita lagi dari Ibu Retno selanjutnya ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu Afi karena telah dibantu untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya tidak banyak kata, saya cuma bisa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Afi. Ya, terima kasih kembali juga Ibu Retno. Terima kasih ya Bu Afi, saya mohon izin untuk kembali ke kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nur Afika. Iya, Bu Asi. Baik, setelah proses coaching yang penjenengan lakukan dan saya mengamati terjadi coaching yang luar biasa, interaksinya juga baik, kemudian kemitraan yang penjenengan yang penjenengan ciptakan dengan coachingnya sudah luar biasa. Penjenengan tidak menghakimi, tidak memojokkan dia, tidak membuat dia merasa bersalah gitu. Kemudian bagaimana Bu? Dari kompetensi yang penjenengan ingin kembangkan tadi, apakah sudah tercapai indikatornya? Alhamdulillah Ibu, dari kompetensi inti yang ingin saya kembangkan tadi kan ada dua ya Bu ya, ada yang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan dari coaching tadi, alhamdulillah saya rasa secara tidak langsung itu sudah mengalir Ibu. Jadi tadi alhamdulillah saya sudah mendengarkan secara penuh apa yang coach saya sampaikan, kemudian dari mendengarkan aktif ini, kemudian akhirnya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana insya Allah dapat memberikan pencerahan untuk coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan. Wah, berarti sudah bisa menjadi seorang coach yang baik bagi Ibu. Kemudian dari kompetensi yang penjenengan kembangkan itu yang masih belum atau yang masih perlu dikembangkan lagi pada proses coaching berikutnya apa Bu? Iya, jadi kalau yang ingin saya kembangkan lagi itu mungkin yang kehadiran temannya itu Bu. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa hadir secara penuh untuk di coachingnya, otomatis untuk yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu pasti akan mengalir juga materi. Jadi mungkin harus itu yang bisa dikembangkan. Kemudian tidak lupa juga dengan alur ceritanya tadi itu bisa diterapkan secara runtut sehingga kompetensi intinya itu bisa saya capai. Ya, sudah berhasil untuk proses coachingnya, penjenengan selamat. Kemudian silakan diimplementasikan